Kajian kita seperti biasa di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari Kitabun Nadhr. Selesai? Atau yang terakhir belum? Belum ya? Oh, ya udah. Oh, 3 poin masalah. Jadi yang sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, wa man nadzara bi qurbatin wa huwa musyrikun tsumma aslama lazimahul wafa. Siapa yang bernazar melakukan kebaikan, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan musyrik, siapa yang bernazar melakukan kebaikan dalam keadaan musyrik lalu masuk Islam, maka ia wajib menunaikan nazar tersebut. Siapa yang bernazar melakukan kebaikan dalam keadaan musyrik lalu masuk Islam, maka dia wajib menunaikan nazarnya tersebut. Gambarannya seperti seorang dalam keadaan kafir bernazar, ya Allah, aku bernazar kalau memang anak saya lulus kuliah, saya akan bersedekah untuk orang-orang miskin 1 miliar misalkan. Ternyata dia masuk Islam, dan ketika sudah masuk Islam ternyata anaknya lulus kuliah. Wajibkah menunaikan nazar? Wajib ya. Ini sudah kita bahas dalilnya, itu Umar bin Al-Khattab pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana nih, saya bernazar di zaman jahiliyah, belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh Umar untuk menunaikan nazarnya. Aufi bin nadrik, kata Rasulullah, tunaikanlah nazarmu. Nah, ini menunjukkan kalau ada orang kafir, orang musyrik bernazar melakukan kebaikan, tentunya bernazarnya kepada Allah ya, bukan kepada makan keramat ya, bukan kepada jin, bukan kepada setan, kepada Allah. Mungkin timbul pertanyaan, apa iya orang musyrik bernazar kepada Allah? Mungkin nggak? Mungkin aja. Di zaman jahiliyah orang musyrikin Quraisy, mereka ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah dan kepada berhala. Makanya disebut musyrik ya. Ini jadi musyrik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah, kadang beribadah pada Allah, kadang beribadah pada selain Allah. Makanya disebut musyrik. Nah, di situ di zaman jahiliyah Umar pun nazar kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada rasul, bukan kepada berhala dia. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, dulu saya bernazar di zaman jahiliyah untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Ini menunjukkan iktikaf juga adalah ibadah yang sudah terkenal di zaman jahiliyah. Dia bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram ketika zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Nah, ini menunjukkan orang kafir yang bernazar lalu masuk Islam, maka ia harus menunaikan nazarnya. Lah, nazar buruk Mbak. Kita udah bahas nazar buruk tidak boleh ditunaikan, tapi orangnya wajib bayar kafarat. Jadi kalau misalnya seorang bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus saya akan berikan apa? Saya berikan bir untuk tetangga saya. Ini kan maksiat apa bagus ini? Atau kebaikan? Maksiat kan? Maka kalau ada orang bernazar seperti ini, anaknya lulus kuliah, maka tidak boleh dia memberikan bir kepada tetangganya. Terus apa yang harus ia lakukan? Bayar kafarat sumpah, gitu ya. Bayar denda karena melanggar sumpah. Nggak mengerti masalah nazar. Kalau nazar ini sebenarnya udah ibadah di zaman jahiliyah udah ada. Masalah nazar, ya kalau nggak ngerti lain lagi. Tapi kalau seorang, ya Allah saya bernazar, ini Umar bin Khattab belum masuk Islam dia nazar.
artinya dia dalam keadaan kafir. Maka kalau misalkan orang kafir udah ngerti nazar, orang musyrik dulu, musyrikin Arab kenal nazar, maka ketika dia bernazar belum masuk Islam, lalu masuk Islam, dia harus menaikkan nazarnya. Kalau nazarnya kebaikan ya. Saya yakin masih ada ibadah-ibadah yang ada umat Islam pada umat Nabi Muhammad dikerjakan pada umat terdahulu. Puasa Ramadan ini bukan cuman kekhususan umat Nabi Muhammad ya, umat terdahulu pun puasa Ramadan. Lalu apalagi sholat, walaupun bentuknya beda, sholatnya orang Yahudi, Nasrani beda dengan kita. Siapa lagi? Sedekah jelas. Apalagi sunat, ya kan? Ini bukan cuman khusus umat Nabi Muhammad, ini sunnah Nabi Ibrahim ya. Umat Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim kan di atasnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu apa lagi? Masih banyak lagi, Bapak ya. Jadi kalau memang orang kafir ini tahu nazar, terutama orang ahli kitab tentunya. Kalau orang Hindu Buddha nggak ngerti insyaallah. Jangan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani bernazar kepada Allah, bukan kepada Nabi Isa ya. Dia bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus atau kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah untuk orang miskin, walaupun pakai istilah bukan sedekah. Misalkan apa? Saya akan berderma kepada orang miskin dengan uang 10 juta. Dia masuk Islam, ternyata dia sembuh dari sakit, maka dia harus menaikkan nazarnya, walaupun diucapkan ketika belum masuk Islam, gitu ya. Itu dengan syarat tahu. Kalau misalnya nggak tahu ya bagaimana? Kalau nggak tahu ya nggak dianggap. Karena syarat di antara syarat ibadah sah, dia paham akan apa yang ia kerjakan. Apa ya? Ilmu itu syarat di antaranya. Kalau seorang nggak tahu apa yang dia kerjakan ibadah tidak sah. Tidak dapat pahala. Sebagaimana kalau seorang meninggalkan yang haram, tidak tahu kalau itu haram, dapat pahala. Dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Makanya ilmu takwa itu, kata Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang namanya takwa, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya apa? Ilmu. Jadi saya mengerjakan ketaatan ini tahu karena ini diperintahkan Allah, lalu karena mengharapkan pahala dari Allah. Artinya bukan karena ingin ujian atau takut celaan. Saya tahu ini baik karena Allah perintahkan, Rasul perintahkan, saya juga berharap pahala dari Allah. Ini disebut takwa. Begitu juga antat turka ma'asi Allah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan yang namanya takwa juga meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan karena takut siksa Allah. Nah ini, meninggalkan maksiat berdasarkan cahaya dari Allah. Artinya apa? Tahu, punya ilmu bahwa itu dilarang. Maka kalau ada orang misalkan tidak berzina, tapi tidak tahu kalau itu dilarang, zina itu, dapat pahala? Nggak dapat pahala ya. Seorang misalkan meninggalkan apa? Contohnya apa yang langka zaman sekarang kayaknya udah hampir semuanya tahu zina. Orang Kristen pun haram zina. Minuman keras, apa yang kira-kira samar di tengah kaum muslimin? Apa ya? Ya pokoknya apalah, misalkan ada perkara haram, ada seorang muslim nih meninggalkan perkara haram, tapi tidak tahu kalau itu haram. Terus kenapa dia meninggalkan? Karena ngerasa nggak suka aja. Bukan karena itu diharamkan oleh Allah, dia tidak tahu kalau itu diharamkan oleh Allah, tapi dia meninggalkannya karena apa? Nggak suka, gitu aja. Nah, dia pun akhirnya tidak mengerjakan. Dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala ya. Maka pentingnya ilmu di sini. Ilmu ini bisa mengarahkan kita ke surga. Ilmu bisa mengarahkan kita dapat pahala. Ilmu juga menghindarkan kita dari dosa. Gitu. Maka hendaknya kita terus berilmu dan berilmu. Belajar, dan belajar. Nah itu tentang nazar maksiat ya. Lalu tadi kita kan, itu pembahasan yang tadi, siapa yang bernazar melakukan kebaikan dalam keadaan musyrik, kafir, lalu masuk Islam, dia wajib menunaikan nazarnya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wala yanfudhu nadru illa minats thuluts. Nazar tidak ditunaikan kecuali dari 1/3 harta seseorang. Artinya kalau ada seorang bernazar
nyerahkan seluruh hartanya, maka hanya dikeluarkan sepertiganya, 2/3-nya jangan dikeluarkan. Dalilnya yaitu kisah Ka'ab bin Malik ketika dihajar, diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin, tidak diajak bicara, tidak disapa, tidak disalami, tidak diucapkan salam, dan tidak dijawab salamnya selama berapa? 50 hari. Ini juga menunjukkan, kan kita sudah pernah dengar hadis, tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kan? Ya tidak? Sudah pernah belajar, kan? Siapa yang boikot lebih dari 3 hari dianggap dosa. Nah, kecuali karena alasan agama. Contohnya ini, Rasulullah memboikot 3 sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk, 3 orang ya. Hilal bin Umayyah sama Ka'ab bin Malik sama Murarah. Nah ini 3 sahabat ini tidak ikut perang Tabuk, maka Rasulullah memutuskan 3 orang ini diboikot, dihajar. Hajar itu bukan dihajar, Bapak. Hajar itu diboikot. Tidak diajak bicara, tidak disapa, tidak diucapkan salam, tidak dijawab salam. 3 ini sampai 50 hari. Sampai turun wahyu yang menyebutkan mereka diterima taubat mereka, barulah kaum muslimin mengajak bicara mereka lagi. Nah, di sini ketika turun wahyu yang menyebutkan bahwa Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya diterima taubat mereka karena tidak ikut perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya di antara bentuk taubatku an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa rasuli." Sesungguhnya di antara bentuk taubatku, aku lepaskan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia keluarkan semua harta, nggak ada yang disisa sedikit pun pada dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Amsik 'alaika ba'da malik fahuwa khairun lak." Tahanlah sebagian hartamu. Artinya apa? Tahanlah sebagian hartamu, artinya jangan diinikan semua. Tahanlah sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu, itu baik bagimu. Nah, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Ka'ab berkata, "Inna min taubati ilallah an ukhrija min mali kullihi ilallah wa rasuli sadaqah." Sesungguhnya di antara bentuk taubatku kepada Allah, aku keluarkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya sebagai sedekah. Maka kata Rasulullah, "La, jangan." Qultu, lalu Ka'ab berkata, "Fanisbu, bagaimana kalau setengahnya?" Maka kata Rasulullah, "La, tidak." Qultu, lalu Ka'ab berkata, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Fathuluthu, semuanya nggak boleh, setengahnya nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Beliau pun menjawab, "Na'am, iya, sepertiga boleh." Jadi kalau sepertiga harta nazar boleh, tapi kalau lebih dari sepertiga jangan. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, "Yujzi anka thuluth," sepertiga sudah mencukupimu. Jelas apa ya? Ini kalau ada orang bernazar, saya ingin bernazar kalau anak saya lulus, saya akan sedekahkan semua harta saya. Nah, jangan. Kalau mau maksimal 1/3-nya ya. Nah itu ya, insya Allah jelas ya. Itu kalau ada yang mau bernazar 1/3-nya. Pertanyaannya ada nggak zaman sekarang? Nggak tahu saya, tapi kayaknya kalaupun ada bisa dihitung jari. 1/3 pun bisa dihitung jari. Apalagi kalau mau semuanya. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya terakhir yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa idza mata nadhiru bi qurbatin fa fa'alaha anhu waladuhu ajza'ahu dzalik. Kalau orang yang bernazar melakukan kebaikan meninggal dunia, kalau orang yang bernazar melakukan kebaikan meninggal dunia, lalu nazarnya dilakukan oleh anaknya, maka itu cukup baginya. Kalau seorang yang bernazar meninggal dunia, lalu nazarnya ditunaikan oleh anaknya, maka itu cukup baginya. Jelas gambarannya ya? Kalau misalkan ada seorang ayah bernazar
ingin pergi apa atau sedekah lah, kalau pergi haji terlalu jauh, sedekah misalkan 5 juta, lalu meninggal, belum sempat menaikkan nazarnya dia meninggal, kemudian anaknya berusaha membayarnya atau membayarnya 5 juta nazarnya untuk sedekah untuk orang miskin, dibayar, maka itu cukup sah ya, dianggap sah, tertunaikanlah nazar orang tuanya. Nazar itu hutang, hutangnya dibayar anaknya, itu sah. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu hadis Sa'ad bin Ubadah dalam riwayat Abu Daud Nasai. Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, inna ummi matat wa 'alaiha nadhrun lam taqdih. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang nazar, belum dia tunaikan. Artinya bagaimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, iqdihi anha, tunaikanlah nazar ibumu. Nah ini jadi boleh kalau seorang anak menunaikan nazar orang tuanya yang keburu meninggal, itu diperbolehkan ya, dengan syarat sudah meninggal. Kalau meninggal jangan. Dan ini pun boleh Bapak, bukan wajib ya. Jadi kalau misalkan anak nggak mau menunaikan nazar orang tuanya, boleh-boleh aja, karena bukan kewajiban ya, terutama yang menyangkut harta. Kalau orang suruh maksudnya? Nah, bapaknya jadi nazar puasa, kamu puasa kan? Saya bayar. Oh, Kan tidak wajib kan? iya. Kalau puasa ya, Allah a'lam puasa. Kalau haji mungkin. Kalau masuk boleh. Ya memang ada pendapat Allah a'lam. Kalau orang lain, kalau anak iya. Kalau orang lain Allah a'lam ya. Karena nggak ada nas yang tegas menyatakan boleh atau tidak Bapak ya. Waktu saya. Tapi kalau terkait harta mungkin bisa aja. Artinya gini Bapak. Kalau seorang misalkan anggapkan azalah hutang adalah seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, maka anaknya boleh bayar kan? Tapi kalau yang bayar orang lain bagaimana? Boleh juga. Itu harta. Adapun ibadah badan yang ada dalam hadis itu memang haji ya. Kalau puasa ini dalam riwayat itu anaknya, Allah alam, saya nggak tahu. Iya, bisa jadi. Walaupun Ibnu Hazm kan lahiriah ya, padahal lahiriah hadisnya itu kan itu anak ya. Itulah kadang Bapak ya. Al-muhim kesimpulannya ada beda pendapat Bapak ya. Kalau misalkan masalah nazar atau hutang puasa, apakah boleh ditunaikan orang lain atau tidak, itu ada beda pendapat. Sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan. Nah dengan ini selesai. Insya Allah masalahnya jelas ya. Kalau ada orang yang bernazar lalu meninggal dunia, maka anaknya boleh membayar nazarnya tersebut. Haji memang ada. Kalau haji boleh, karena Rasulullah SAW pernah mendengar ada seorang, labbaika an syubrumah, aku penuhi panggilanmu ya Allah dari syubrumah. Rasulullah tanya, siapa syubrumah? Syubrumah bukan dia. Kata Rasulullah, haji dulu dirimu baru haji untuk syubrumah. Itu syubrumah nggak disebutkan itu anak, bapak, orang lain, boleh. Jadi kalau seorang menghajikan orang lain, terutama kalau orangnya tentu saja tidak sanggup haji, mungkin karena fisiknya nggak memungkinkan, dia punya harta, maka boleh digantikan orang lain. Nggak mesti anak. Yang mana? Nazar yang berupa ini puasa. Ya puasa memang ada beda pendapat. Yaitu tadi saya sebutkan ada beda pendapat. Ya, memang ada yang berpendapat puasa boleh digantikan orang lain, dan ada yang menyatakan enggak,
Karena konteks hadis anak seperti itu. Allahu a'lam. Ada beda pendapat Bapak ya. Nah, itu tentang nazar. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Pembahasan penting, Kitabul At'imah. Kitab tentang makanan-makanan. Ini penting ini. Karena kenapa kita perlu membahas tentang makanan? Karena apa yang kita makan akan mempengaruhi akal hati kita. Makanya kita harus tahu mana yang makanan yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Nah, kita udah ngaji, harus lebih selektif lagi dan dalam cari makanan. Jadi jangan semua terjang aja, yang penting enak, gitu kan. Kita nggak seperti orang awam yang nggak peduli ini halal haram, penting enak. Nah, seperti itu kita harus tahu, ini halal haram, perlu belajar ya. Nah, itu judulnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-aslu fi kulli syai'in al-hil. Wala yahrumu illa ma harramallahu ta'ala wa rasuluh. Asalnya segala sesuatu itu halal dan tidak haram kecuali yang Allah haramkan atau yang Rasulullah haramkan. Nah, ini asal segala sesuatu itu halal. Ini kaidah dalam syariat kita. Asal segala sesuatu itu halal. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya banyak ya, Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran diantaranya Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan." Audaman sampai ayat akhir ayat. Katakanlah wahai Rasul, aku tidak mendapati dalam wahyu yang diturunkan kepadaku makanan yang diharamkan bagi orang yang memakannya kecuali kalau itu bangkai, darah, lalu berikutnya sebutkan beberapa harapan. Nah, di sini menunjukkan asalnya segala sesuatu itu halal. Sebenarnya ayat yang lebih pas ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ini yang lebih pas. Allah, dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Dialah menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Ini Allah menyebutkan dalam rangka apa? Menyebutkan nikmat. Artinya Allah ingatkan kepada kalian, wahai umat manusia, Allah, Dia, aku telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Ini pemberian Allah. Allah mengingatkan umat manusia tentang pemberiannya. Nah, saya menanya, kalau Allah memberikan sesuatu, kira-kira halal apa haram? Halal lah. Nah, ini menunjukkan asal segala sesuatu halal. Ini kaidah Bapak ya. Dan jangan dibalik, asal segala sesuatu haram sampai ada yang menghalalkan. Enggak, asal segala sesuatu halal sampai datang yang mengharamkan, sampai datang ayat atau hadis yang mengharamkan. Ini asalnya. Maka kalau kita dapati dalam suatu kasus kita menemukan suatu hewan misalkan yang nggak pernah kita lihat selama hidup kita, ini hewan apa nih? Bukan harimau, bukan singa, ciri-ciri hewan buas nggak ada, tapi kita nggak tahu ini hukumnya apa. Maka hukum asalnya apa? Halal. Sampai ada ayat hadis yang menyebutkan itu haram. Kalau nggak ada, halal. Ya jelas Bapak ya. Walaupun nanti ada rinciannya ya. Jadi secara umum seperti itu. Maka kalau kita misalkan memakan sesuatu yang tidak kita ketahui, itu hukum asalnya halal, kita makan. Kalau misalkan ada orang datang, haram itu, maka orang yang mengharamkan kita tagih dalil. Mana dalil mengharamkan? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ya contohnya misalkan ada di zaman Rasulullah ada bakso, nggak ada kan? Kalau kita makan bakso, ada orang dari Arab, mahada, apa ini? Bakso, haram, katanya. Maka kita katakan dalil, sebutkan dalil yang mengharamkan. Karena hukum asalnya makanan halal ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jelas ya? Insya Allah itu kaidah ya. Ini kaidah. Beda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah hukum asalnya haram, tidak boleh dikerjakan sampai ada perintah. Jadi kalau kita misalkan melihat, berkunjung suatu daerah, ini ibadah model apa ini? Nggak pernah kita lihat di
kampung kita, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita nggak pernah lihat ini. Maka jangan kerjakan sampai jelas ada perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis. Jelas apa ya? Tapi kalau masalah dunia, hukum asalnya halal. Silakan makan apapun yang ada di dunia, silakan pakai pakaian apapun yang ada di dunia sampai ada ayat hadis yang mengharamkan. Itu ya. Jadi ini masalah makanan, ini masalah duniawi, maka hukum asalnya halal dan tidak haram kecuali apa yang Allah haramkan. Kecuali apa yang Allah haramkan, dan begitu juga kalau Rasulullah haramkan. Wa masakata anhu fahuwa affun, dan apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu dimaafkan. Jelas? Jadi gini, kalau misalkan dalam Al-Quran atau hadis ada keterangan ini halal, maka kita katakan apa? Halal ya. Lalu ini kita pembahasannya dunia ya, makanan, pakaian atau apapun hubungan dunia. Misalkan ada ayat yang menyebutkan makanan ini halal, pakaian ini halal, maka kita katakan apa? Halal. Lalu kalau kita dapat di dalam Al-Quran hadis ini terlarang, tidak boleh memakainya, berarti kita katakan apa? Haram, ya kan? Tapi kalau ada pakaian tertentu, makanan tertentu, tidak ada yang menyebutkan halal, tidak ada yang menyebutkan haram, berarti apa? Halal. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Iya. Pokoknya apapun yang didiamkan, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran hadis itu halal. Jelas apa ya? Dalilnya apa? Kita baca dalilnya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalil yang sangat banyak. Kita baca satu persatu supaya kuat kaidah ini. Rasulullah SAW di sini disebutkan hadis Salman Al-Farisi. Ia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW anis samni wal jubni wal firaq." Rasulullah SAW ditanya tentang samin itu minyak kayak mentega ya, juben keju, dan firaq keledai liar. Maka beliau pun bersabda, al halal ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haram ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma ufiya lakum. Dan apa yang Allah diamkan, maka itu termasuk apa yang dimaafkan. Artinya kita boleh, artinya kesimpulannya boleh memakan tadi apa, samin, keju, dan keledai liar ya, karena didiamkan wabah, maka silakan makan ya. Ini dalil pertama. Jadi patokannya apa? Ini halal, ini haram, ini didiamkan ya. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, makanlah, telah dihalalkan. Yang satu lagi, jauhilah oleh kalian, telah diharamkan. Ini halal haram, lalu ini didiamkan. Nggak ada ayat yang menyebutkan halal, nggak ada ayat yang menyuruh makan, dan tidak ada ayat yang menyebutkan jangan, dan tidak ada ayat yang mengatakan haram. Berarti yang di tengah-tengah apa? Halal. Jelas ya? Yang ini halal, ini haram, ini tengah-tengah didiamkan, halal juga. Berarti saya menanya, yang dihalalkan sama yang diharamkan lebih banyak mana? Halal. Maka keliru orang zaman sekarang, nyari pekerjaan itu susah, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya. Kan ada orang ngomong kayak gitu kan, itu menunjukkan tawakalnya rendah kepada Allah. Apa yang pintu rezeki itu banyak Bapak ya, makanan yang dihalalkan banyak, tinggal kitanya buang gengsinya aja sebenarnya. Kadang orang gengsi, nggak mau kerja gini nanti diejek sama teman apa, nah itu kan gengsi. Sebenarnya yang halal banyak, lebih banyak daripada yang diharamkan. Makanan juga begitu. Ini kan kita pembahasannya makanan kan, yang diharamkan makanan bisa dihitung Bapak. Dalam Al-Quran 10, dalam hadis kurang lebih 6 atau 7 jenis. Sisanya halal. Nah, begitu juga pakaian yang diharapkan cuma bisa dihitung, sutra dan semacamnya kan. Sisanya halal. Nah, begitu juga pekerjaan. Ada yang haram disebutkan dalam hadis, sisanya halal. Ya itu apa ya?
Ini dalil pertama. Jadi Allah nyebutkan dan Nabi nyebutkan yang halal apa yang Allah halalkan, yang haram apa yang Allah haramkan, yang didiamkan maka itu dimaafkan, artinya diperbolehkan. Lalu dalil berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alan nas fa hurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya orang muslim yang sangat besar dosanya terhadap muslim yang lain, orang muslim yang sangat besar dosanya terhadap muslim yang lain, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas manusia, lalu akhirnya diharamkan gara-gara dia bertanya. Jelas? Orang muslim yang paling besar dosanya kepada muslim yang lain, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak Allah haramkan, tapi dia tanya, apa hukumnya ini? Akhirnya karena dia nanya, haram, turun wahyu mengharamkan. Nah, ini menunjukkan hukum asalnya segala sesuatu itu apa? Halal. Ketika didiamkan halal, jangan ditanyakan. Jadi merepotkan diri sendiri. Lah sahabat. Makanya diantaranya ketika ini termasuk kewajiban. Jadi Rasulullah ketika menyebutkan, wahai kaum muslimin, kalian melaksanakan ibadah haji. Allah sudah mewajibkan kepada kalian haji. Tiba-tiba bertanya orang, ada seorang bertanya, Rasulullah, haji itu diwajibkannya berapa kali dalam hidup kita? Apakah haji diwajibkan setiap tahun? Maka kata Rasulullah, kalau aku katakan ya, maka akan jadi apa? Wajib setiap tahun. Maka Rasul nyuruh, udah, kalau yang didiamkan, diamkan aja, jangan ditanyakan. Nanti kalau ditanyakan malah jadi merepotkan gitu. Jelas ya? Begitu juga perkara yang diamkan. Allah dan Rasul yang diamkan. Nggak usah ditanyakan. Kalau ditanyakan malah nanti turun wahyu, gitu haram. Akhirnya jadi apa? Repot. Nah, ini bukan dalil bagi orang yang tidak mau bertanya supaya apa? Nggak dapat jawaban haram. Bukan itu kan dalil. Ini ayat ini berbicara ketika masa turun wahyu. Artinya gini, kalau selama masa turun wahyu, sesuatu yang didiamkan nggak usah ditanyakan. Kalau ditanyakan nanti turun wahyu, ini wajib, ini haram, jadi repot. Adapun zaman sekarang, apa masih turun wahyu? Kalau bagi kaum sufi masih turun wahyu. Sebagian kaum sufi ya, udah nggak ada wahyu ya, terputus wahyu setelah Rasulullah wafat. Maka kalau seorang bertanya sesuatu yang tidak jelas, Ustaz, ini apa hukumnya? Ini haram atau tidak? Boleh nggak? Nanti Ustaz jawab, oh itu haram berdasarkan ayat Al-Quran hadis. Boleh nggak? Boleh. Karena bisa jadi ada orang salah paham. Berarti kalau kita nggak tahu, ragu-ragu ini hukum ini halal atau haram, Ustaz tanya Ustaz. Nanti ternyata jawabannya haram, wah kita merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Nah itu keliru ya. Karena hadis ini konteksnya ketika masih turun wahyu. Adapun sekarang nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu permasalahan ini samar, ini saya nggak tahu halal atau haram, tanyakan. Kalau nanti ternyata ulama yang menjawab, jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita terima. Jangan, saya mengharapkan halal, kata ulama ini ternyata haram, ya terimalah. Itu konsekuensi ya. Itu lebih baik daripada kita beramal dalam keadaan bodoh, Bapak ya. Maka kita harus berilmu, ya belajar. Nah itu dalil kedua. Dalil ketiga yang disebutkan oleh Imam Syukani, hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah berkata, "Daruni ma taraktukum." Tinggalkanlah apa yang aku diamkan untuk kalian. Jadi ketika Nabi mendiamkan, tidak memerintahkan, tidak melarang, biarkanlah. Kenapa? Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian yaitu banyaknya mereka bertanya dan mereka banyak menyalahi nabi mereka. Ini orang Yahudi terutama. Ini misalnya turun wahyu,
memerintahkan ini. Ini maksudnya bagaimana nih? Oh, perintahnya maksudnya hukumnya apa? Ditanya. Selanjutnya kalian menyembelih sapi betina. Seperti apa sapi betinanya? Warnanya apa? Diturun lagi wahyu. Sapi betinanya warna kuning. Kuningnya seperti apa? Mempersulit diri sendiri. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi. Ya, banyak bertanya, akhirnya malah merepotkan diri mereka sendiri. Nah, kata Nabi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah. Tuh, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Nah, ini artinya yang dilarang tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang didiamkan silakan, udah. Gak usah ditanyakan, ya Bapak ya. Lalu terakhir, penguat ini juga hadis terakhir, Nabi SAW sebutkan ma halallahu fi kitabi fa huwa halal. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itu halal. Tuh. Wa ma harrama fa huwa haram. Dan apa yang Allah haramkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Dan apa yang Allah diamkan, tidak dihalalkan, tidak diharamkan, itu dimaafkan. Maksudnya apa? Silahkan kerjakan. Makanya kata Nabi, faqbalu minal ma'afiyatah, maka terimalah pemaafan dari Allah. Artinya bonus pemberian dari Allah. Ketika Allah mendiamkan itu bonus, terima bonus dari Allah. Fa innallaha lam yakun yansa syai'an, karena Allah tidak mungkin lupa sedikit pun. Nah, ini Bapak, ini kaidah nih. Ketika Allah tidak menyebutkan halal atau haram, ini didiamkan, bukan berarti Allah lupa, dan tidak mungkin Allah lupa. Makanya Nabi membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu sekali-kali tidak lupa. Maka kesimpulannya, kalau kita dapatkan dalam Al-Quran, misalkan makanan ini halal, pakaian ini halal, kita katakan apa? Halal. Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan pakaian ini haram, makanan ini haram, kita katakan haram. Tapi kalau nggak disebutkan halal atau haram, berarti apa? Halal. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini selesai kita untuk sementara dari Kitabul Aqimah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk rincian tentang apa yang Allah haramkan, makanan-makanan yang Allah haramkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.